Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam semoga tercurah limpah pada panutan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa terlepas dari dosa. Baik itu dosa besar, dosa kecil, tentu mungkin saja dilakukan oleh setiap manusia. Karena apa? Karena manusia memiliki sikap khilaf. Lalu ada dua dosa ini yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama adalah dosa tatkala seseorang melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, ada dosa yang dilakukan oleh seseorang kepada sesama manusia. Jadi dia berdosa kepada manusianya dan juga dia berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Khaliqnya. Dosa terhadap sesama ini bisa saja dalam ruang lingkup yang kecil, misalnya dalam lingkup keluarga, seorang anak dengan orang tuanya, dengan satu keluarga dan keluarga yang lain, dengan tetangganya dan seterusnya. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dalam bahasa kita, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, satu dosa yang dilakukan oleh manusia itu akan membuat sebuah titik hitam di dalam kolbunya. Jadi satu kali kita berbuat dosa, satu titik hitam di dalam kolbu kita. Artinya, apabila kita melakukan sesuatu kekeliruan, penyimpangan yang melanggar terhadap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita seolah telah membuat sebuah titik hitam di dalam kolbu kita. Apabila 2 kali berarti 2 titik, apabila 3 kali berarti ada 3 titik. Apabila kita pernah melakukan dosa 10, 20, 30 kali berarti ada 30 titik di dalam kolbu kita. Yang dikhawatirkan oleh kita adalah bahwa apabila kolbu kita ini banyak titik-titik hitamnya, maka akan menjadilah kolbu yang sakit. Para ulama menyebutnya adalah kolbun marid, kolbun yang sakit. Apabila kolbu ini sakit, maka tentu dia tidak akan memiliki fungsi yang optimal. Apa fungsi kolbu itu? Ada 2. Yang pertama adalah kolbu itu mengendalikan akal pikiran kita. Jadi pikiran kita itu selalu berpikir bolak-balik, kemudian mendapatkan bimbingan dari kolbu. Peran kolbu yang kedua adalah kolbu ini mengendalikan nafsu. Hawa nafsu kita dikendalikan oleh kolbu. Saya akan berbuat sesuatu, kemudian dikendalikan sehingga kita tidak melakukan sesuatu yang merugikan diri kita, merugikan orang lain, atau merugikan, bahkan bisa merugikan bangsa. Apabila hal ini terjadi, maka tentu yang rugi adalah diri kita sendiri. Karena apa? Karena pikiran kita, nafsu kita itu terlepas dari kendalinya atau dari bimbingan kolbu, ya. Yang akhirnya kita ini menjadi tidak baik ya orangnya. Kenapa? Karena ditunggangi oleh nafsu amarah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah,
Itu yang bisa dilihat di dunia, belum lagi nanti di akhirat kelak. Karena nanti di akhirat kelak setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Jadi di dunia saja sudah repot, apalagi nanti di akhirat kelak. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dengan Rahman Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah membuka pintu tobat yang seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang berikhtiar untuk tobat, ya. Tobat untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang mana? Taubatan nasuha. Jadi salah satu ikhtiar kita adalah bagaimana kita mencapai maghfirah Allah Subhanahu wa taala melalui tobat. Dengan tobat ini terhapuslah seluruh dosa-dosa itu, terhapuslah noda-noda hitam yang terdapat di dalam kalbu kita. Secara etimologi, taubat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kembali. Artinya bahwa apabila kita sedang berjalan pada jalan yang lurus begitu, lalu kita belok ke kiri. Setelah belok ke kiri, beberapa saat kita belok lagi ke jalan yang lurus. Nah, belok tadi itu diibaratkan sebagai perbuatan salah, perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang lurus itu berarti taubat. Ya. Jadi taubat itu adalah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Sementara taubatan nasuha menurut Syekh Salim bin Al-Hilali, yaitu kembalinya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kejujuran dan didukung oleh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah dia bertobat itu, dia senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuannya yang dimilikinya. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Lebih lanjut, Quraisy Shihab menyatakan bahwa tobat itu ternyata bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya taubatan nasuha bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu paling lambat sampai pada saat ajal tiba, ruh dan jasad berpisah. Itu. Tapi masalahnya, apakah ada orang yang tahu kapan kita akan meninggal? Itu Allah merahasiakan tentang waktu kematian manusia. Oleh karena itu, maka tobat itu menurut Quraisy Shihab tidak boleh dinanti-nanti, tapi harus segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ajal tiba, sehingga kita tergolong kepada orang-orang yang mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Muhammad Al-Baijuri, Imam Nawawi dan Imam Al-Qushairi, tobat nasuha ini hukumnya adalah wajib bagi orang yang beriman. Jadi tobat itu wajib. Apabila tidak melaksanakan tobat, maka dia tentu mendapatkan dosa. Nah, lalu tobat ini dilakukan kepada dua tadi. Yang pertama adalah yang pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia memiliki dosa-dosa kepada Allah. Misalnya lalai dalam hal sholat sehingga sholatnya tertinggal, lalai dalam melaksanakan kebajikan dan seterusnya. Itu adalah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu yang kedua adalah apabila ada hubungannya dengan sesama manusia, maka kita harus menyelesaikan dulu urusannya itu dengan manusia, sesama manusia. Misalnya tadi kita punya kekeliruan, kesalahan dengan keluarga, maka di keluarga itu kita selesaikan, saling memohon maaf, saling minta maaf, saling memaafkan, lalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa terlepas dari cengkraman dosa-dosa. Oleh karena itu ada beberapa syarat. Yang pertama, kalau mau tobat itu kita menyesali semua perilaku yang menyimpang. Jadi perbuatan yang menyimpang kemarin atau masa-masa yang lalu kita sesali, menyesal betapa ruginya apabila kita berbuat dosa, rugi kepada diri sendiri, rugi kepada orang lain, dan bahkan apabila perbuatannya itu adalah perbuatan yang besar, itu bisa merugikan bangsa dan negara. Kemudian yang berikutnya adalah segera meninggalkan perilaku tersebut. Apabila kita sudah mengetahui bahwa perbuatan itu tidak baik, maka tinggalkan perbuatan itu dan kembali kepada perbuatan yang baik. Kemudian yang ketiga, bertekad sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi maksiat itu. Bertekad yang kuat dalam diri kita bahwa kita tidak akan sekali-kali untuk melakukan hal tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa hikmah dari tobat itu. Yang pertama, apabila seorang telah bertobat, maka dia akan mendapatkan hati dan jiwa yang bersih. Hati dan jiwanya yang bersih. Jadi kalau menurut teori John Locke itu ada teori tabula rasa, itu bersih kembali, putih bersih, ya, putih bersih. Nah, lalu setelah itu yang kedua, dia akan mendapatkan ketenangan hati, hati yang nyaman. Karena orang yang telah bertobat itu akan kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu ketaatannya adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Orang yang sudah bertobat itu akan banyak berzikir kepada Allah, sehingga berzikir ini akan menenangkan hati-hati manusia. Jadi hati yang tenang itu adalah karena kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama di kita ini selalu mengarahkan agar kita umat muslim untuk senantiasa berzikir kepada Allah melalui kalimat la ilaha illallah, melalui membaca Al-Quran, tadi melalui itikaf, itu dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita nanti akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa, sehingga masuklah kita adalah tergolong kepada orang-orang yang memiliki nafsul mutmainnah, nafsu yang sangat tenang. Kelihatan dari perilakunya adalah perilaku yang tenang. Itu karena didominasi oleh kolbu manusia. Jadi kolbunya yang membimbing akal, kemudian mengendalikan hawa nafsu, itu melahirkan nafsul mutmainnah, ya, melahirkan pribadi yang sangat tenang. Kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat rahman rahimnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni setiap orang yang mendekatinya. Lalu kapan kita mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala? Seperti ini. Kita melaksanakan sholat, kita melaksanakan saum Ramadan, kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Itu merupakan bagian dari upaya ikhtiar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita insya Allah akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan kualitas ibadah. Orang yang bertaubat itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dia ini akan senantiasa melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut kemampuannya. Dan dia akan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat-kuatnya. Akhirnya dengan demikian maka kualitas ibadahnya ini meningkat. Kita terasa sekali apabila kita melaksanakan sholat tarawih, sholat berjamaah. Ini kita ini merasa
ya, merasa meningkat kualitas ibadah kita. Kemudian yang berikutnya adalah menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang bertaubat itu tadi telah kembali ke jalan Allah. Karena kembali ke jalan Allah, kemudian dia berbuat yang terbaik, dan ini menjadi teladan bagi orang-orang yang lain. Kenapa si Ahmad ini sekarang sudah menjadi orang yang baik? Oh, ternyata dia sudah bertobat, menjadi tenang hidupnya, menjadi nyaman, kemudian dia menjadi sejahtera. Oleh karena itu, maka dia akan menjadi teladan, suri teladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan bertobat dapat menjadi teladan bagi orang lain ketika orang lain melihat perubahan yang positif. Karena perubahan tadi itu adalah perubahan yang positif. Lalu siapakah yang merubah itu? Apakah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum itu yang merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan-perubahan ini yang positif, kemudian ini akan menjadi teladan bagi orang lain. Orang yang telah bertobat, hidupnya akan produktif. Kenapa? Karena dia akan senantiasa ingin menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya dalam manusia adalah orang-orang yang paling bermanfaat bagi orang yang banyak. Jadi tidak semata-mata manfaat bagi dirinya, tetapi juga memiliki manfaat bagi orang lain. Demikian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hal-hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.